Puluhan rumah warga di Kampung Bendungan Jatinegara, Jakarta Timur terbakar. Kobaran api cepat merembet ke bangunan-bangunan semi permanen. Peristiwa kebakaran puluhan rumah warga di Kampung Bendungan Jatinegara, Jakarta Timur membuat panik warga. Api dengan cepat membesar membakar bangunan rumah warga yang terbuat dari bangunan semi permanen. Sejumlah warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Sementara petugas Gul Karmat yang tiba di lokasi berusaha memadamkan rumah-rumah warga yang terus terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah puluhan mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Pasca kebakaran, ratusan korban kebakaran ini menempati tenda-tenda pengungsian yang telah disiapkan oleh Dinas Sosial, Tagana, dan BPBD Jakarta. Data korban kebakaran yang kehilangan rumahnya 150 jiwa dan rumah yang terbakar 68 bangunan. Sejumlah bantuan bagi korban kebakaran juga telah tiba di lokasi. Ada 91 kakak, ada 68 rumah, dan ada 250 jiwa, 249 jiwa. Diduga kebakaran terjadi dari kompor gas meledak saat digunakan memasak di salah satu rumah warga. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, longsor terjadi di sejumlah tempat di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. 16 orang menjadi korban, 9 orang dinyatakan selamat dan 7 lainnya hilang. Hujan deras dan angin kencang mengakibatkan tanah longsor di sejumlah tempat di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Salah satunya longsor terjadi di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Sabtu kemarin. Akibatnya sebanyak 16 orang menjadi korban. 9 orang diantaranya dinyatakan selamat, sementara 7 lainnya hilang. Setelah dilakukan pencarian, salah satu korban hilang berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Kemarin tanggal 23 November sekitar 6 sore. Nah, ini kita lihat sekarang alat berat untuk melakukan evakuasi dibantu oleh pemadam kebakaran untuk upaya mencari korban. Sampai saat ini yang kita temukan 1 orang sedang dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Identitasnya mungkin akan menyusul kita. Berarti sampai saat ini Pak, untuk korban sendiri tinggal berapa lagi nih Pak? Dari laporan yang sampai ke kita kemarin itu ada 7 yang dinyatakan hilang, 1 sudah kita temukan. Berarti tinggal 6 lagi nih Pak? Demikian. Di lokasi kejadian tampak material longsor menutupi semua badan jalan penghubung antar Desa Semangat Gunung dengan Desa Dulu. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi, tinggi kolom abu 1000 meter disertai gemuruh dan getaran. Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Tinggi kolom abu teramati sekitar 1000 meter di atas puncak. Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki diimbau untuk tidak melakukan aktivitas 7 km dari pusat erupsi. Pasar Gandrumangu di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah terbakar pada Minggu malam. Ya, kebakaran yang diduga disebabkan oleh korsleting listrik itu menghanguskan puluhan lapak pedagang beserta isinya. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Allahu Akbar, ya Allah, kios ngulon gede banget. Pasar Gandrumangu di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah terbakar Minggu malam. Pasar Gandrung, bakaran. Kebakaran terjadi di los ketiga yang berada di area belakang pasar. Api pertama kali muncul di lapak pedagang yang berada di tengah-tengah los. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya namun gagal. Sedikitnya 20 lapak pedagang yang menjual pakaian, bumbu dapur, dan perabotan rumah tangga ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk padamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu lapak pedagang. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, apel pengamanan Pilkada Jakarta 2024 digelar di kawasan Monas, Jakarta hari ini. Langsung saja kita bergabung ke lokasi untuk menyaksikan jalannya acara. Ya, pemirsa, kita sama-sama melihat bahwa apel pengamanan Pilkada 2024 di Jakarta, tepatnya di kawasan Monas, sudah berlangsung. PJ Gubernur Jakarta, kemudian Pangdam, kemudian juga Kapolda Metro Jaya telah hadir. Pasukan juga telah mengisi barisan apel untuk segera dilakukan briefing dan juga arahan dari ketiganya kepada para pasukan untuk menjamin keamanan dan juga kondusivitas pada hari pencoblosan nanti 27 November 2024. Ya betul sekali Cikal, apalagi tahun ini adalah pertama kali pilkada ini dilaksanakan serentak ya. Jadi memang pengamanannya pada tanggal 27 November mendatang ini tentunya harus dilakukan secara lebih ekstra. Betul, karena kalau ada sedikit saja celah, apalagi di masa tenang, maka akan ada gesekan yang pastinya 2 kali lebih keras kalau dibandingkan dengan bukan di masa tenang. Jadi aparat keamanan ini, termasuk TNI dan Polri, Satpol PP juga dari Pemprov, ini harus betul-betul memastikan tidak ada pelanggaran dan juga menjamin keamanan. Sweeping juga sudah dilakukan ya terhadap alat peraga kampanye, dilakukan selama 2 hari ya kemarin. Yang terhormat Kapolda Metro Jaya, Bapak Irjen Polisi Tadioso, beserta jajaran Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Bapak Wahyu Dinata, Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Bapak Munandar Nugraha, para pejabat. Ya, saat ini kita simak PJ Gubernur Jakarta sedang memberikan arahan kepada pasukan yang tengah bersiaga di lapangan Monas. Karena komitmen dari tiap-tiap instansi, baik dari TNI, kepolisian, juga dengan Pemprov, ini akan total mengerahkan segala upaya untuk menjamin keamanan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 khususnya di Jakarta dan juga memastikan netralitas mereka. Ini juga penting dilakukan, meyakinkan kepada masyarakat bahwa seluruh instansi aparat keamanan baik itu TNI Polri dan juga ASN ini netral dalam Pilkada 2024 ini. Dan penghitungan suara Operasi Mata Praja Jaya 2024 di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Apel ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024, khususnya di DKI Jakarta. Penguatan pengamanan perlu dilakukan terutama di masa krusial pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Saya mengapresiasi peran TNI dan Polri dalam melakukan berbagai upaya untuk memastikan pilkada di DKI Jakarta serta wilayah Polda Metro Jaya berlangsung aman dan damai dan berintegritas, salah satunya melalui operasi Mantap Praja Jaya 2024. Dalam kesempatan ini, saya ingin menekankan hal penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, pengamanan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Kita perlu mengantisipasi segala bentuk gangguan, baik teknis maupun sosial, yang dapat menghambat proses pemungutan dan penghitungan suara. Pengamanan di setiap TPS dan lokasi penghitungan suara harus lebih dioptimalkan secara netral, sigap, dan profesional. Kedua, penguatan sinergi antara jajaran TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendorong penguatan koordinasi dan upaya pengamanan untuk memastikan
situasi tetap aman dan kondusif. Sinergi dan komitmen yang telah kita bangun dengan baik juga akan dapat memberikan rasa aman bagi pemilih dan penyelenggara pilkada. Ketiga, pengawasan yang transparan dan adil. Selain pengamanan fisik, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU. Proses penghitungan suara harus transparan, tanpa celah untuk kecurangan atau tekanan guna menjaga integritas hasil pilkada. Keempat, partisipasi aktif masyarakat. Keberhasilan pemilu atau pilkada juga tergantung pada tingginya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dan turut serta menciptakan suasana pilkada yang tertib dan kondusif. Untuk itu, saya mengajak seluruh pihak untuk terus mendorong partisipasi masyarakat, utamanya pada warga Jakarta, untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak, turut menciptakan suasana yang damai demi kelancaran penyelenggaraan pilkada serentak, menghasilkan pemimpin Jakarta yang amanah bagi kota Jakarta. Untuk mendukung upaya pengamanan, pemerintah Provinsi Jakarta turut mengerahkan 3.838 personil Satpol PP. Mereka bertugas mulai dari persiapan hari pemungutan suara, memastikan distribusi logistik dari kantor KPU hingga TPS, serta mendukung kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara. Tidak hanya itu, seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berada di tingkat provinsi sampai dengan wilayah di jajaran wali kota, camat, dan lurah akan turut serta dalam mendukung kelancaran seluruh tahapan. Sinergi, kehadiran, dan kesiapan personil diharapkan dapat mencegah potensi gangguan di lapangan sekaligus mendukung terciptanya situasi yang kondusif selama pemungutan dan penghitungan suara berlangsung. Mari kita bersama menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat dengan memastikan penyelenggaraan pilkada berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan ridhonya kepada kita dalam penyelenggaraan pilkada yang berkualitas, bermartabat, sesuai dengan asas pemilu, luber, jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selanjutnya amanat oleh Kapolda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam presisi. Yang saya hormati PJ Gubernur DKI Jakarta beserta jajaran, Pangdam Jaya, Jakarta beserta jajaran, Kapolda Metro Jaya, pejabat utama Polda Metro Jaya beserta Kapolres, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran, Ketua Bawaslu DKI Jakarta beserta jajaran, ASOP dan Pom Lantamal 3, ASOP dan Dampom Ops 1, seluruh hadirin, tamu undangan dan peserta apel yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang pada pagi ini itu masih memberikan kesehatan kepada kita dan kita bisa hadir dalam apel gabungan TNI Polri dalam rangka pengamanan tahapan dan penghitungan suara Operasi Mantap Praja Jaya 2024 di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Para peserta apel sekalian, pelaksanaan apel ini merupakan pengecekan terakhir kesiapan personil dalam rangka pengamanan rangkaian pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024. Saya harapkan hari ini seluruh personil sudah siap untuk melaksanakan tugas sesuai dengan voting yang ada, siap dari segi kesehatan fisik, mental, perlengkapan pribadi, sarpras, dan fasilitas penunjang lainnya. Semoga dapat mendukung pelaksanaan operasi. Pada kesempatan apel pagi ini, Polda Metro Jaya melibatkan sebanyak 6.259 personil gabungan yang terdiri dari 5.059 personil Polri dan 1.200 personil TNI yang terbagi untuk melaksanakan pengamanan pemungutan suara di TPS sebanyak
3.299 personel dan power on hand sebanyak 2.960 personel. Yang mana telah pelaksanaan apel ini, personel yang terpotong akan digeser ke seluruh wilayah jajaran Polda Metro Jaya untuk melaksanakan tugas pengamanan TPS. Saya mengingatkan kepada seluruh personel agar memonitor dan mengantisipasi perkembangan yang ada di lapangan. Jangan underestimate serta terlena dengan situasi yang terlihat landai. Tetap laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, humanis, dan profesional sesuai SOP dengan menerapkan body system guna menjamin keselamatan personel. Selain itu, kedepankan komunikasi publik dan upaya cooling system agar masyarakat berpartisipasi penuh dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024 dengan terhindar dari polarisasi, sehingga proses pemungutan suara dan penghitungan suara di lokasi TPS sampai dengan selesai dapat berjalan dengan aman dan terkendali. Para peserta apel sekalian yang saya banggakan, Polda Metro Jaya akan mengawal dan mengamankan pemilihan 3 gubernur, 4 wali kota, dan 3 bupati. Tentunya ini akan memiliki potensi kerawanan yang berbeda di masing-masing daerah pemilihannya. Untuk itu saya mengingatkan kepada seluruh personil agar melakukan analisa dan mapping lokasi TPS tempat kita bertugas. Pahami kerawanan dan potensi gangguan di setiap lokasi TPS tersebut. Koordinasi selalu dengan petugas di TPS. Tingkatkan sinergitas dan kolaborasi antara seluruh personil pengamanan maupun stakeholder terkait. Karena hal itu adalah kunci utama keberhasilan operasi. Jangan lakukan hal-hal kontraproduktif yang dapat menyudutkan institusi Polri. Pesan saya untuk tetap menjaga netralitas. Kita dengan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan kita kepada keberpihakan ke salah satu paslon kepala daerah maupun kepala daerah tingkat 1 dan 2. Kepada para perwira pengendali agar cermat dalam memilih tempat untuk beristirahat ataupun tempat untuk menginap anggotanya, dan jangan berbicara dengan mengarahkan dukungan atau menjatuhkan elektabilitas salah satu paslon Pilkada 2024. Semoga pemungutan dan penghitungan suara di wilayah Polda Metro Jaya senantiasa dalam keadaan aman dan terkendali. Para peserta apel yang saya banggakan, berdasarkan pengklasifikasian TPS yang telah dilakukan, terdapat 32.570 TPS yang akan diamankan dengan 4 kriteria, yaitu kriteria TPS kurang rawan 32.187 TPS, TPS rawan 330 TPS, TPS sangat rawan 6 TPS, dan TPS khusus 47 TPS. Saya mengingatkan untuk benar-benar serius menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di setiap TPS selama proses pilkada berlangsung, kepada jajaran di Propam agar terus melakukan pengawasan dan pengecekan keberadaan personil pengamanan yang terlibat di setiap TPS tepat pada tanggal 27 November 2024 adalah hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana masing-masing personil untuk memahami tugas dan tanggung jawab yang diembannya serta memahami pola pengamanan di lokasi TPS, sehingga seluruh pengerangkaian kegiatan pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan dengan lancar. Sebelum menutup sambutan ini, saya minta kepada seluruh peserta apel untuk menjaga kesehatan dan keselamatan selama pelaksanaan tugas. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta hindari pelanggaran sekecil apapun. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa semoga pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar, serta dapat menghadirkan pemimpin daerah yang amanah dan dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya amanat oleh Pangdam Jaya Jayakarta. Mati-matiin lu ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, salam prima, dan salam presisi. Yang saya hormati PJ Gubernur DKI Jakarta, yang terhormat PJ Gubernur DKI Jakarta, yang terhormat Kapolda Metro Jaya, beserta para pejabat utama Polda Metro Jaya. Yang saya hormati Ketua KPU, yang saya hormati Ketua Bawaslu DKI Jakarta, para pejabat Provinsi DKI Jakarta, Kodam Jaya, para tamu undangan, para peserta apel yang saya cintai dan saya banggakan. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah sama-sama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat mengikuti acara apel gabungan TNI Polri dalam rangka pengamanan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Operasi Mantap Praja Jaya tahun 2024 di wilayah hukum Polda Metro Jaya dalam keadaan sehat walafiat. Apel gelar pasukan ini bertujuan untuk menegaskan kembali komitmen tugas dan tanggung jawab serta kesiapsiagaan prajurit TNI Polri bersama pemerintah DKI dalam mengamankan wilayah ibu kota selama penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang akan digelar pada tanggal 27 November nanti. Kehadiran kita sangat diperlukan dalam menjaga kondisivitas, keamanan, dan ketertiban baik menjelang maupun saat pemilu. Menetralisir situasi permasalahan yang terjadi sekecil apapun di wilayah DKI Jakarta. Sebelum mengakhiri amanat saya tekankan agar menghindari sikap arogansi dan selalu bersikap humanis pada saat bertugas. Jaga sinergitas dan soliditas dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan instansi terkait lainnya. Laporkan setiap perkembangan kepada atasan masing-masing secara berjenjang. Demikian amanat saya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wabillahi wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam prima, salam presisi. Laporan Komandan Apel. Apel gabungan TNI Polri telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Stop lo kayaknya. Masih naik lo. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Apel. Hormat senjata. Ya, tadi penyambutan atau keterangan dari Pangdam Jaya Maijen TNI Rafael Granada Baai sekaligus melengkapi sambutan yang sudah disampaikan oleh PJ Gubernur DKI Teguh Setiabudi dan juga Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto. Ya, kita harap bersama bahwa ini Pilkada serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 November 2024 akan berjalan dengan lancar, terutama bagian pengamanannya ya, Cikal ya. Ya Allah, dengan rahmat-Mu pagi ini kami melaksanakan apel gabungan TNI Polri. Memasuki masa tenang Pilkada, ratusan alat peraga kampanye pasangan calon gubernur Jakarta pagi tadi ditertibkan petugas di sepanjang jalan protokol Jakarta Pusat. Pembersihan APK merupakan tindak lanjut dari penertiban yang digelar serentak oleh Bawaslu bersama Pemprov DKI.
Petugas gabungan dari Satpol PP dan PPSU Kelurahan Menteng melakukan penertiban alat peraga kampanye atau APK yang masih bertebaran di jalan-jalan ibu kota Minggu pagi. Beragam alat peraga kampanye berupa poster, baliho, spanduk, hingga stiker yang masih menempel di dinding, pohon, serta fasilitas umum langsung dibongkar petugas. Pembersihan ini merupakan lanjutan dari penertiban yang digelar serentak pada Minggu dini hari, mengingat sudah memasuki masa tenang pilkada. Pihak Bawaslu sebelumnya juga telah memberikan teguran kepada semua tim sukses paslon agar melakukan penertiban mandiri. Namun karena tak digubris, maka penertiban pun dilakukan Bawaslu dengan melibatkan Pemprov Jakarta. APK ini dari semalam. Semalam tuh kita ada apel 2 kali di Silang Monas sama di kecamatan. Kita di Kecamatan Menteng ya. Kemudian setelah apel sekitar jam 10 malam itu kita langsung giat penurunan APK di seluruh wilayah Kelurahan Menteng karena kita ada di Kelurahan Menteng. Tentunya di jalur protokol juga di dalam-dalam. Nah, pagi ini kita meneruskan sisa-sisa dari yang telah dilakukan semalam. Semalam tuh selesai sampai setengah 4, kemudian sudah dilaporkan. Nah, ini kita lanjut. Hari ini pagi jam 7 tadi kita ada kegiatan kerja bakti. Ini masih berlanjut kegiatan kerja baktinya. Sebagian juga melanjutkan penurunan APK. Seperti diketahui, mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat Minggu dini hari telah memasuki masa tenang kampanye. Masa tenang akan berlangsung selama 3 hari hingga pelaksanaan pemungutan suara pada Rabu 27 November 2024. Dari Jakarta, Randi Sanjaya, iNews melaporkan. Penertiban alat peraga kampanye sebagai komitmen memastikan pilkada berjalan sesuai aturan serta menjunjung tinggi sportivitas, menciptakan masa tenang yang tertib, aman, dan damai. Pemerintah kota juga akan menindak tegas bagi para ASN yang berkampanye di masa tenang. Sejumlah alat peraga kampanye atau APK di sepanjang Jalan Raya Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, mulai diturunkan oleh Bawaslu Kota Bekasi pada Minggu dini hari tadi. Penurunan APK juga dilakukan secara serentak di seluruh kecamatan dan juga kelurahan yang juga melibatkan KPU Kota Bekasi, Satpol PP, Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Polres Metro Bekasi, dan juga TNI. Bawaslu Kota Bekasi juga meminta kepada masing-masing calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi untuk membantu penurunan APK yang dipasang. Untuk sementara ini APK yang sudah ditertibkan ya, nantinya ditaruh di masing-masing kecamatan ya, maupun juga nanti di masing-masing kelurahan. Nantinya ada jangka waktu, kami juga menghimbau ke seluruh paslon ya, maupun juga tim kampanye maupun juga tim sukses untuk dapat diambil ya. Ada jangka waktunya, jika tidak diambil berarti nantinya berhak ya untuk kami tertibkan ya, ataupun kami musnahkan. Pemerintah Kota Bekasi juga memastikan akan menindak tegas kepada ASN Kota Bekasi yang melakukan kampanye dan mendukung salah satu paslon di masa tenang. Senantiasa mengingatkan jajaran ASN dan PKK Kota Bekasi jangan sampai ikut politik praktis. Menurut saya tentu kalau tidak ada laporan dari rekan-rekan semua yang tidak tahu, kita juga intensif sudah mengingatkan. Berarti akan menindak tegas nggak Pak ketika ada ASN ataupun pejabat Pemkot yang melakukan? Ya pasti kita tindak tegas, apalagi kalau itu sudah rekomendasi. Bergeser ke Jawa Timur, tepat di pukul 12 malam, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur bersama Satpol PP menertibkan seluruh alat peraga kampanye atau APK paslon yang berkontestasi dalam ajang Pilkada Serentak 2024. Penertiban mulai dari Jalan Panglima Sudirman menuju Jalan Darmo Surabaya. Tidak hanya petugas KPU dan Satpol PP, penertiban juga dibantu seluruh pendukung masing-masing paslon. Penertiban merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan masa tenang yang kondusif menjelang pencoblosan Pilgub Jatim pada 27 November mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum Jakarta meninjau sejumlah persiapan logistik. Ya, seluruh kesiapan logistik pada Pilkada Jakarta 2024 akan dikumpulkan di kantor kecamatan di setiap wilayah.
3 hari jelang pemungutan suara Pilkada Jakarta, Komisi Pemilihan Umum Jakarta memastikan kesiapan logistik di setiap wilayah. Berdasarkan peninjauan, saat ini seluruh perlengkapan logistik telah berada di kantor kecamatan masing-masing wilayah. Perlengkapan logistik Pilkada nantinya akan didistribusikan ke PPS sehari menjelang pemungutan suara. Seluruh logistik pilkada di DKI Jakarta ini posisinya sudah berada di gudang masing-masing kecamatan. Nah, di tiap kecamatan ini nantinya ketika H-1 itu akan didistribusikan kepada PPS di kelurahan yang nantinya akan diturunkan ke TPS masing-masing. Sehingga nanti di H-1 logistik pemilu ini sudah ada di TPS masing-masing. Pihak KPU Jakarta telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait pengamanan gudang logistik Pilkada Jakarta di setiap kantor kecamatan. Dari Jakarta, Hendri Aprilia, Indra Purnama, iNews melaporkan. 2 hari jelang Pilkada serentak, pengiriman logistik ke sejumlah daerah terus dikebut, salah satunya ke Kabupaten Sampang, Jawa Timur yang harus melalui jalur laut. Ya, KPU Sampang harus menyewa perahu milik nelayan untuk mengangkut kotak suara logistik ke Pulau Desa Mandangin dengan jarak tempuh 1,5 jam. Setelah memasuki masa tenang Pilkada serentak, KPU Kabupaten Sampang Madura juga terus mendistribusikan logistik di 14 kecamatan. Namun dalam pengiriman logistik tidak hanya menggunakan jalur darat saja atau kendaraan roda 4. Salah satu lokasi yakni Pulau Desa Mandangin yang berada di selatan Kabupaten Sampang, dalam pengiriman kotak suara logistik harus menggunakan jalur laut seperti perahu agar bisa dijangkau. Jumlah daftar pemilih tetap atau DPT satu pulaunya mencapai 13.250 orang. KPU Kabupaten Sampang pun menyewa satu perahu besar milik nelayan yang biasanya untuk mengangkut sembako, namun digunakan untuk mengangkut kotak suara. Pengiriman logistik ke Desa Mandangin, ada 46 kotak suara dan 92 bilik suara yang tersebar di 23 TPS nantinya. Pendistribusian logistik yang dipantau langsung oleh KPU Sampang serta Polsek setempat, TNI dan Polairut memakan jarak tempuh 1,5 jam. Ini khusus sewa untuk mengangkut logistik ini. Kalau kotak kita itu tertutup ya, di dalam kotak itu dibungkus plastik dan di luar dibungkus plastik lagi. Dan tadi di kapal ditaruh paling bawah dan selain itu sudah siap terpal dan air tidak akan masuk ke dalam. Aman lah, walaupun hujan aman. Kotak suara dan bilik suara yang dikirim dibungkus plastik ganda agar tidak rusak saat sampai di lokasi. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman melaporkan. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Ya, kita akan bergabung dengan Brigadir Medina di studio NTMC Polri. Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Baik, terima kasih rekan Cikal dan Aulia dan juga selamat pagi pemirsa. Berbalik aktivitas pagi hari Anda, kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk yang pertama kita pantau dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Di mana pada pagi hari ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu ataupun Depok yang akan mengarah ke Semanggi dan juga Tebet dan juga yang akan mengarah ke Manggarai saat ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Perapatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok juga yang akan mengarah ke Tebet dan juga Manggarai saat ini dalam situasi lancar. Belum terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan di kawasan tersebut. Dan kami menghimbau kepada para pengendara untuk mencek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta kelengkapan surat-surat berkendara Anda. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Pos Polisi Cikopo, Jawa Barat. Di mana arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Palimanan dan juga sebaliknya saat ini dalam situasi ramai lancar. Perapatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kami menghimbau bagi Anda para pengendara agar berhati-hati dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan apabila Anda lelah atau mengantuk, kami sarankan untuk beristirahat di rest area yang telah disediakan. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur.
di mana arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Sidoarjo yang akan mengarah ke Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani saat ini terpantau ramai dan juga lancar, dan kendaraan di kawasan tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Jembatan Ampera, Sumatera Selatan, di mana arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jembatan Ampera dan juga dari arah Ampera yang akan mengarah ke Jalan Merdeka saat ini tampak ramai lancar. Belum terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan di kawasan tersebut. Dan kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan berhati-hati, serta kami menghimbau untuk tidak menggunakan trotoar jalan sebagai jalur Anda. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 171 kasus laka lantas dengan rincian 30 meninggal dunia, 15 luka berat dan 219 luka ringan. Dari 171 kasus laka lantas tersebut, 4% didominasi oleh kendaraan roda 2. Maka dari itu kami mengimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dan bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian yang dapat kami informasikan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporan pantauan arus lalu lintas dari sejumlah wilayah. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Komisi Kepolisian Nasional mendatangi Polda Sumatera Barat untuk mengawal penyidikan kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansor. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas RI dipimpin Ketua Harian Irjen Purnawirawan Arief Wicaksono menyambangi Polda Sumatera Barat untuk mengawal kasus penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansor oleh koleganya AKP Dadang Iskandar. Kedatangan Kompolnas ke Polda Sumbar untuk mendalami fakta dan kronologi dari kasus polisi tembak polisi. Kompolnas juga menemui langsung tersangka AKP Dadang Iskandar yang berada dalam kondisi sehat meski sempat tak mau makan. Yang pertama, kondisi tersangka sudah ada kembali. Itu penting. Kenapa? Supaya dia bisa memberikan secara pas. Ya kan? Nah, saya tadi sudah mengatakan kepada Pak Kapolda, saya sudah dikaitkan, jadi saya hanya mengingat, karena saya tidak akan masuk ke dalam substansi daripada penyidikan. Karena maksud saya sejauh memastikan bahwa penyidikan itu berjalan dengan sesuai dengan SOP. Selain mendatangi Polda Sumbar, Kompolnas juga akan mendatangi TKP penembakan di Polres Solok Selatan untuk investigasi lebih mendalam. Kompolnas berkomitmen untuk memastikan proses hukum dari kasus yang melibatkan aparat penegak hukum ini berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menyebut kepolisian masih mendalami kasus ini. Ya, soal motif kasus yang sebelumnya sudah diungkapkan, Kapolda Sumbar menyebut motif bisa berubah karena penyidik menemukan keterangan berbeda dari saksi yang diperiksa. Kalau yang pertama kemarin saya sampaikan tentang apa yang harus saya ucapkan terkait dengan motif itu nanti biar saja dibuktikan nanti di persidangan. Ada hal-hal yang memang sulit sekali untuk memastikan seperti apa motif, karena ini antar pribadi bisa atau antar pribadi ke organisasi atau internal atau konflik of interest, ini sedang kami dalami sampai saat ini. Boleh jadi yang kami rilis kemarin itu ada perubahan manakala nanti ditemukan kesaksian dan pembuktian baru setelah kami memeriksa semua pihak, baik itu tersangka maupun saksi-saksi yang lain.
Kan tadi ditanyakan oleh media dan ini juga yang ditunggu masyarakat. Tetapi tidak semua informasi itu harus diungkap saat ini sebelum semuanya diproses secara tuntas. Untuk motif memang sulit sekali untuk dibuktikan apakah itu saja masalahnya. Pastinya kami perlu waktu juga untuk mendalami motif itu. Kemarin sudah terekspos apakah masalah galian C, apakah masalah tambang atau masalah pribadi yang lain, itulah yang sedang kami dalami. Tetapi itu karena saat saya press release awal itu meluruskan dari informasi pagi yang sudah beredar ke media, sehingga kami harus tetap berdasar pada pendalaman setelah memeriksa semua saksi termasuk tersangka. Baru Solyu Intense Stay Lip Stain, warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Pemirsa, Gubernur Petahana Bengkulu Rohidin Mersyah terjaring OTT KPK. Kericuhan sempat terjadi saat masa pendukung gubernur mencoba menghentikan mobil yang membawa rombongan Rohidin Mersyah ke bandara. Masa pendukung gubernur incumbent Bengkulu Rohidin Mersyah sempat menghadang mobil polisi yang digunakan untuk membawa Rohidin Mersyah ke Bandara Fatmawati Bengkulu. Sebelumnya masa sempat berunjuk rasa di depan Mapolresta Bengkulu menuntut kejelasan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap gubernur dan sejumlah pejabat Bengkulu lainnya. Untuk keamanan Rohidin Mersyah dipindahkan ke mobil inafis polisi menuju bandara. Petugas meminta massa menghormati proses penyelidikan, pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Seperti biasanya, kalau ada pengamanan, apakah itu pengamanan kejadian atau orang dan sebagainya, tentu diawali dengan proses penyelidikan. Penyelidikan itu ya pemeriksaan dan lain sebagainya. Ya. Nah sama, KPK sama kepolisian dengan Polri itu sama. Kalau pemeriksaan ya pemeriksaan dulu. Ya. Nanti press release atau pemberian pernyataan, keterangan dan lain sebagainya itu pasti akan disampaikan. Kapal ini tidak sesuai dengan SOP yang ada. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah tersangka operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu telah tiba di gedung KPK Jakarta. Rohidin Mersyah ditangkap terkait dugaan kasus gratifikasi berupa Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu yang juga calon Gubernur Bengkulu periode 2024-2029, tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan dengan menggunakan topi dan masker putih. Rohidin masuk ke gedung Komisi Anti Rasuah dengan didampingi polisi serta pegawai keamanan KPK. Meski tak memberikan komentar, namun saat memasuki ruangan, ia menyempatkan untuk membalas sapaan awak media. 7 tersangka lainnya masuk ke gedung KPK melalui pintu lain. Sementara, menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, operasi tangkap tangan KPK di Bengkulu terkait pungutan ke pegawai untuk pendanaan pemilihan kepala daerah. Adanya mobilisasi ya terkait dengan akan ikut sertanya yang bersangkutan tersangka petahana gubernur untuk mengikuti pilkada nanti pada bulan November yang hari Rabu nanti akan dilakukan pencoblosan. Terdapat dugaan penerimaan sejumlah uang oleh saudara EF alias AC selaku ajudan gubernur Bengkulu dan saudara IF selaku sekretaris provinsi daerah Bengkulu yang dimaksudkan untuk saudara RM selaku gubernur Bengkulu. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan ke sejumlah pejabat eselon di Pemprov Bengkulu Sabtu malam. Satu di antaranya merupakan Gubernur Bengkulu yang juga calon Gubernur Bengkulu periode 2024-2029. Selain mengamankan 8 tersangka, penyidik turut menyita uang senilai 7 miliar rupiah. Dari Jakarta dan Kota Bengkulu, tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani, yang dituduh memukul siswanya akan menghadapi sidang putusan di Pengadilan Negeri Andolo. Ya, jelang putusan, guru Supriyani bersama keluarga dan rekan-rekannya menggelar doa bersama. Sayangilah Ibu Supriyani SPD, semoga mendapat barokah. Guru honorer SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani mengikuti doa bersama jelang sidang pembacaan vonis kasus yang menjeratnya. Doa bersama digelar di kantor kuasa hukum Supriyani dan dihadiri keluarga serta rekan-rekan Supriyani sesama guru. Mereka memberikan dukungan kepada Supriyani yang akan menghadapi vonis hakim di Pengadilan Negeri Andolo Senin pagi. Supriyani pun berharap bisa divonis bebas. Mungkin pada waktu ditahan itu saya sangat berat dan sedih di situ karena saya harus menjalani di lapas ya selama 1 minggu. Saya harus berpisah sama anak dan suami dan bahkan keluarga yang harus saya tinggalkan tanpa berpamitan dengan mereka. Ya. Harapannya vonis besok gimana? Ya, mudah-mudahan besok bisa bebas dan tak bersalah saja harapan saya. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani yakin kliennya tidak bersalah dalam perkara ini. Ibu Supriyani bisa mendapatkan keadilan, ya. Putusan besok bisa memberikan keadilan Ibu Supriyani, bisa membebaskan Ibu Supriyani karena memang Ibu Supriyani berdasarkan fakta-fakta di persidangan ya, tidak terbukti melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak ya. Sebelumnya, Supriyani dituduh menganiaya siswanya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Siswa itu merupakan anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Peristiwa bermula saat orang tua korban melihat luka memar di paha korban. Orang tua korban menyebut anaknya dipukul menggunakan gagang sapu oleh Supriyani. Namun Supriyani berulang kali membantahnya. Kasus ini kemudian mendulang perhatian warganet. Dalam sidang tuntutan, jaksa menilai tuduhan penganiayaan yang dilakukan Supriyani tidak dapat dibuktikan dan meminta hakim membebaskan Supriyani. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Pemirsa, wacana penarikan retribusi kantin sekolah terus bergulir. Ya, penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi mengaku masih mengkaji wacana tersebut meski sempat dibahas dalam rapat rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi mengaku masih mengkaji wacana penarikan retribusi kantin sekolah. Menurutnya wacana tersebut muncul dan sempat dibahas dalam rapat rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD. Namun menurutnya hingga kini belum ada keputusan terkait hal tersebut. Teguh akan menyerahkan wacana distribusi kantin sekolah ke Sekretaris Daerah atau Sekda, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi DKI Jakarta untuk dikaji lebih lanjut. Kemarin kan itu yang wacana yang sempat muncul pada waktu kita pembahasan RAPBD tentunya memerlukan suatu kajian yang lebih cermat. Nanti kami serahkan kepada Pak Sekda, Kepala BPKAD untuk mengkaji lebih jauh bagaimana terkait masalah retribusi kantin. Wacana distribusi kantin sekolah mencuat setelah Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Sutikno, mengatakan keberadaan kantin di sebuah sekolah menerapkan tarif sewa lapak sebesar 5 juta per tahun. Untuk itu, Sutikno meminta Dinas Pendidikan mendata seluruh kantin sekolah dan mengkaji usulan sebagai bahan membuat payung hukum yang mengatur tentang penetapan tarif distribusi kantin sekolah. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.